Sabat yang kelima di triwulan yang ketiga. Pada sabat ini, puji Tuhan bersua kembali di siaran rohani Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Apa kabar? Sabat ini Sabat yang kelima. Semoga saudara seiman dalam Yesus Kristus, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sama-sama dapat menikmati hari Sabat ini dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Pada Sabat ini, Sabat yang kelima, terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran rohani Pemasih Media. Bagi memulakan siaran rohani di Sabat ini, kita akan terlebih dahulu mendengar lagu-lagu pujian yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Penyampai lagu pujian yang pertama adalah Cik Camelia daripada Gereja SDA Kapa Tamparuli, dan lagu kedua akan disampaikan oleh Saudara Max Malino daripada Gereja Raun Labuaya, Tuaran, dan lagu yang ketiga disampaikan oleh Marceli Loren daripada Gereja Lobo Manggatal. Saya mempersilakan. Hati hancur, jiwa berduka, putus asa, beban berat. Tapi aku punya harapan, syurga mendengar.
mentari di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. And I will thirst no more. Give me water from the well that never runs dry. Give me water from the well that keep me hope when I die. Give me water from the well that never runs
never runs dry. Give me water from the well that give me hope when I die. Give me water from the well that never runs dry, and I will thirst no more. And I will thirst no more. Terima kasih dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Dan pada saat ini kita akan mengambil sebuah lagi lagu pujian yang saya ambil daripada Sontiki Production yang akan disampaikan oleh Herianti Maswin. Dan sebaik saja lagu ini, saya akan memimpin saudara dan saudari di dalam doa. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih di dalam kerajaan sorga. Kami mahu sudah sediakan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami lihat melalui siaran rohani ini. Biar jadi berkat buat kami semua, supaya kami dapat bertumbuh di dalam kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, marilah kita mendengar berita mision di Sabat yang kelima. Saya mempersilakan adik Aca Ebin untuk berita misi Sabat ini. Selamat pagi dan selamat hari sahabat semua. Pada hari ini saya akan membacakan berita mission yang bertajuk Batu yang Indah. Di sepanjang sungai yang mengalir di Brasil tengah adalah
sebuah kota bernama Itapachi yang berarti batu yang indah. Ada alasan bagus untuk menyebut Itapachi sebagai batu yang indah. Kota ini terletak di wilayah tropis yang terkenal dengan kaya akan deposit di mineral. Penambang mencari kristal seperti mika yang digunakan untuk memberi kilau pada kosmetik. Penambang juga mencari emas dengan kristal yang indah dan emas yang berkilauan. Kota ini pantas disebut sebagai batu terindah di Brasil. Tetapi tidak semuanya tampak indah bagi Jacqueline. Salah satunya dari 18.500 penduduk kota itu, masalah pribadi menumpuk dalam hidupnya, dan dia tidak tahu harus berpaling kemana. Kemudian, seorang teman Maria Rita mengundang Jacqueline untuk pergi ke kelompok wanita di gereja Masihi Advent hari ke-7. Jacqueline menyukai kelompok wanita, dan dia mulai hadir setiap hari Selasa. Dia mengetahui bahwa gereja juga mengadakan pertemuan lain, dan segera dia pergi ke semua pertemuan rutinnya 4 hari seminggu. Ini adalah sesuatu yang baru baginya. Meskipun Jacqueline dibesar dalam keluarga Kristen dan tidak benar-benar mengenal Tuhan, sebagai seorang gadis kecil, dia telah dibaptiskan ke dalam gereja keluarganya, dan kemudian partisipasi dalam komunitas pertamanya di sana. Dia pergi ke gerejanya setiap hari Minggu, tetapi hatinya terasa kosong. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia jarang membaca Alkitab atau merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Temannya Maria Rita yang dibesarkan di gereja keluarga Advent senang bahwa Jacqueline saat ini ingin pergi ke gereja 4 hari seminggu. Kedua wanita itu mulai melakukan percakapan hari dari hati ke hati tentang Tuhan. Maria Rita bertanya kepada Jacqueline apa pendapatnya tentang hari Sabat dan keadaan orang mati. Jacqueline belum pernah membaca apa yang Alkitab katakan tentang hari Sabat atau keadaan orang mati. Dan dia ingin tahu lebih banyak. Dia mulai membaca Alkitab sendiri, mencari kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan. Dia merenungkan bagian-bagian suci Alkitab. Ketika Maria Rita menawarkan diri belajar Alkitab dengannya, dia dengan senang hati menerimanya. Dia terpesona melihat bahwa Allah menguraikan prinsip-prinsip kesehatan yang baik dalam Alkitab. Sementara pesan gereja Advent yang berpusat pada Alkitab menyentuh hatinya. Dia secara khusus terkesan mengetahui tentang perkabaran kesehatan. Dia telah lulus dengan gelar universitas di bidang nutrisi dan ketika dia melihat bahwa gereja Advent sangat menekankan pada diet dan pola hidup sehat, dia merasakan bahwa Tuhan memimpin dia ke gereja. Pelajaran Alkitab tidak selalu mudah. Terkadang Jacqueline belum siap menerima kebenaran baru. Tetapi ketika dia belajar, keinginan tumbuh di dalam hatinya untuk memberikan hidupnya sepenuh kepada Yesus. Dia menyelesaikan pelajaran Alkitab dengan Maria Rita, dan mereka memulai pelajaran baru tentang kitab Wahyu. Dalam Wahyu, dia membaca tentang tempat yang lebih indah dari Itapachi, batu indah Brasil. Dia membaca tentang Yerusalem baru, Yerusalem yang baru, turun dari syurga dari Allah, yang terhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dia membaca bahwa fondasi tembok kota itu dihiasi segala jenis batu mulia, termasuk yaspis, safir, dan zamrud. Dia membaca bahwa kota itu adalah emas murni seperti kacang bening dan jalan-jalannya adalah emas murni seperti kacang transparan. Dia membaca janji Yesus untuk memberikan batu putih yang indah kepada setiap orang yang tinggal di Yerusalem baru. Yesus berkata, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh menerimanya. Saat ini, Jacqueline adalah saksi yang bersinar di kotanya, batu indah Brasil. Dia berdoa agar Tuhan menggunakan dia untuk mempersiapkan suaminya, putri mereka, dan banyak orang lain untuk bertemu Yesus dan pindah ke Yerusalem baru, batu alam semesta yang indah. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menempatkan orang-orang yang luar biasa dalam hidup saya, dan saya tahu bahwa semuanya bekerja
bersama untuk kebaikan karena Dia memiliki rencana untuk hidup saya dan Anda, katanya. Saya berterima kasih kepada Yesus dengan segenap hati dan semua yang saya miliki. Saya berterima kasih kepadanya karena sangat mengasihi saya meskipun saya tidak pantas mendapatkannya. Saya ingin terus bertumbuh di dalam Kristus, dan saya ingin membawa banyak orang kepadanya. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati pada tanggal 24 September yang akan membantu mendirikan 4 gereja baru di Brasil sehingga orang lain seperti Jacqueline dapat menghadiri pertemuan gereja dan belajar banyak tentang Yesus dan kedatangannya yang segera. Itu saja berita mission kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat adik Aca karena sudah membawakan berita misi pada Sabat ini. Saya akan mengambil sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh seorang pendeta daripada seberang laut, daripada negara Indonesia. Dan pendeta ini sudah mendedikasikan video ini untuk diizin siar di siaran Pemasi. Pendeta yang saya maksudkan adalah Pendeta Reza. Saya mempersilakan lagu pujian daripada Pendeta Reza, dan selepas saya lagu ini, Evander Edson akan membawa kita di dalam doa. Ketika kau lelah dan tak berdaya karena masalah yang selalu ada, ingatlah bahwa Tuhan juga selalu ada menemanimu dalam suka duka. Sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan, datang pada Tuhan dalam iman. Ada masa depan yang penuh harapan. Ketika kau lelah dan tak berdaya karena masalah yang selalu ada, ingatlah bahwa Tuhan juga selalu ada menemanimu dalam suka duka. Sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan, datang pada Tuhan dalam iman. Ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan, datang pada Tuhan dalam iman. Ada masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang penuh harapan. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang berada di atas surga, pada saat ini saya ingin memohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin hati dan pikiran kami untuk menerangkan khotbah yang akan disampaikan nanti ya Bapa.
Dan Bapa, biarlah malaikat-malaikat Bapa menjaga kami daripada segala kuasa roh jahat, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami untuk terus berbakti dan terus melayani-Mu ya Bapa. Dan Bapa, kiranya Bapa mengampuni dosa-dosa yang telah kami perbuat, maupun secara fisikal atau mental, secara sadar ataupun tidak sadar ya Bapa. Karena kami hanyalah manusia yang lemah di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini juga saya ingin berdoa khusus untuk pengkhotbah nanti, agar biarlah semua firman-firman yang akan disampaikan nanti semuanya berjalan lancar dan tidak ada gangguan sistem ataupun gangguan apa saja ya Bapa. Dan Bapa, apapun yang terjadi Bapa, biarlah semuanya menurut kehendak-Mu, bukan kehendak keduniawian ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena telah menjawab dan mendengar doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami semua. Amin. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah Sabat kelima Pamasi Media. Dan puji Tuhan, sabat ini pendeta kita sudah bersiap sedia untuk membantu melayani siaran rohani ini. Dan terima kasih buat pendeta Pastor Wilteh karena sudah mendedikasikan rakaman khotbah untuk sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Dan buat pengetahuan kita semua, Pastor Wilteh sekarang ini sedang melayani daerah kependetaan Mantub Kiulu. Puji Tuhan. Dan marilah kita sediakan hati kita mendengar firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Pastor Wilteh. Saya mempersilakan. Shalom, terima kasih sebab sudah bersama-sama dalam pembelajaran kita pada ketika ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita dapat bersama-sama mempelajari firman-Nya. Dan pada ketika ini kita akan mempelajari yaitu satu doktrin mengenai dengan kehidupan Kristen, khusus memfokuskan tentang bab yang ke-21 ataupun doktrin yang ke-21, yaitu penatelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Surgawi, Engkau sudah menyertai kami saat ini. Engkau akan berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan menuntun kami pada saat ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Penatelayanan, apakah itu penatelayanan? Penatelayanan ini adalah artinya tanggung jawab manusia kepada siapa? Kepada penggunaannya daripada segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apakah itu? Hidup, tubuh, waktu, talenta, kemampuan, apapun yang kita miliki, apapun kesempatan yang kita miliki, itu adalah yang dipertanggungjawabkan Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita lakukan adalah pengetahuan tentang kebenaran kita kepada Tuhan. Dalam dimensi yang lebih besar, penatelayanan ini adalah menyangkut kepada apa? Hikmat dan penggunaan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu adalah konsep yang lebih besar. Menyangkut kepada hikmat, penggunaan hidup, dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Cara-cara untuk mengakui pemilikan Allah, bagaimana kita boleh menunjukkan bahwa kita ini telah menunjukkan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita bukan milik kita, tetapi adalah kehidupan milik Tuhan. Pertama, penatelayanan tubuh. Ini adalah suatu hak istimewa. Kita harus mengembangkan bagi orang Kristen jasmani kita. Begitu juga kita harus mengembangkan pikiran kita. Kita mempunyai kesempatan terbaik untuk menggunakan dengan kesempatan-kesempatan yang indah, mendatangkan kehormatan bagi Allah dan memberikan berkat yang lebih besar sesama manusia. Penatelayanan kemampuan, cara yang kedua. Setiap talenta yang kita ada, kita gunakan untuk memuliakan yang mana kita muliakan si pemberi, yaitu Allah Bapa, Tuhan kita. Kita harus berupaya mengusahakan pemberian Roh Kudus itu. Kita harus melipat gandakan talenta ini. Penatelayanan yang baik akan menggunakan pemberian yang mereka peroleh itu dengan murah hati bagi mendatangkan keuntungan yang besar bagi Tuhannya. Yang ketiga, penatelayanan waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan. Setiap saat sangat berharga. Oleh itu, pergunakanlah waktu sebab ini adalah pemilikan Tuhan. Kita membentuk tabiat bagi kehidupan yang kekal. Waktu itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Apabila kita melihat perkara yang keempat, penatelanan atas harta, daripada tubuh kita, daripada waktu kita, daripada jasmani kita, dan daripada waktu, daripada kemampuan kita, talenta kita. Kita dapat melihat bahwa untuk melakukan penatelanan, kita harus mengingatkan bahwa Allah itu adalah sumber berkat. Bukan kita yang menjadi sumber ataupun mencari usaha kita sendiri sesuai dengan apa yang kita perlukan, tetapi segala sesuatu adalah milik Allah. Oleh itu Allah mendirikan sebuah sistem, yaitu persepuluhan dan persembahan. Sistem ini adalah menunjang keuangan para iman yang melaksanakan tugas keimatan di bait Allah, yaitu gereja Masih Advent hari ke-7 mengambil satu model keimatan orang Lewi, yaitu metode yang terdapat dalam Alkitab, di mana ia menunjang keuangan penginjilan untuk menjangkau dunia. Bila mana kita memperoleh berkat harta milik kita, kita berikan 1/10 perpuluhan dan persembahan itu, dan ini akan membantu di dalam pelayanan. Harta milik juga ini dalam persepuluhan, Imamat 27 ayat 30 dan 32, firman Tuhan mengatakan, saya baca untuk kita, kitab suci mengatakan kepada kita bahwa persepuluhan ini dikuduskan bagi Tuhan, melambangkan pemilikan Tuhan atas segala sesuatu. Jadi oleh itu persepuluhan itu harus dikembalikan kepadanya, sebab itu adalah miliknya. Biarpun segala sesuatu itu adalah milik Allah, tetapi Allah hanya meminta 1/10 daripada apa yang kita miliki. Sistem perpuluhan ini sangat indah, sederhana, sebab keadilannya dinyatakan dengan tuntutan yang berimbang baik untuk orang kaya maupun untuk orang miskin. Jadi penatelanan dari penghapusan lembaga ini justru Perjanjian Baru mengakui keabsahannya. Dalam Matius 23 ayat 23, Yesus membenarkan persembahan persepuluhan dan menghakimkan orang yang melanggarnya. Oleh itu persepuluhan itu suci dan harus digunakan untuk tujuan yang suci sahaja. Sebab oleh itu anggota-anggota gereja dengan sukarela membawa persepuluhan mereka ke dalam rumah perbendaharaan dalam Malaki 3 ayat 10. Dan di sana ada persediaan makanan di rumahku. Dengan kata lain, supaya ia cukup untuk membiayai di gereja Tuhan untuk mengadakan pelayanan serta meneruskan tugas Injil keluar. Persembahan. Persembahan ini adalah mana cara kita berterima kasih yang tidak membatasi bahagian kita untuk membantu gereja hanya dengan persepuluhan. Mezbah persembahan bagi bangsa Israel yang kemudiannya dikenal sebagai Bait Allah dibangun daripada pemberian sukarela, yaitu persembahan yang diberikan dengan hati yang rela. Kita dapat membaca firman Tuhan dalam Keluaran 36 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Begitu juga dengan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab pada ketika ini Allah juga meminta supaya kita memberi dengan murah hati. Sebagaimana ia memberikan kemakmuran kepada kita, pemberian persembahan diperlukan untuk membangun, memelihara, menjalankan jemaat, juga mendirikan lembaga perobatan sebagai tugas misionaris, menunjukkan makna praktis Injil itu. Prinsip ini akan terus berlaku dan tetap berlaku dan masih berlaku sehingga ke saat ini. Prinsip penatelanan berlaku juga atas apa yang telah ada pada kita, sama seperti apa yang telah kita berikan. Sementara persepuluhan adalah ujian, dasar penatelanan kita atas harta yang kita miliki, yang mana bersifat sementara, penggunaannya tetap juga menjadi ujian bagi kita. Jadi bagaimana kita menggunakan harta benda yang kita ada menunjukkan sejauh mana kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Itulah cara kita untuk menunjukkannya ataupun kita menghidupkannya. Apabila kita tidak setia dalam persepuluhan dan persembahan, apabila kita melihat bangsa Israel, mereka menggunakan persepuluhan dan persembahan untuk kepentingan diri sendiri, ia menggambarkan mereka ataupun memberi amaran kepada mereka bahwa hal ini sama sifatnya dengan pencuri dan menyifatkan kurangnya keberuntungan mereka karena hal mereka kurang setia dalam soal keuangan. Penatelanan bumi juga
mengajar kita. Kita harus melakukan segala upaya untuk mempertahankan hidup, segala tingkat keseimbangan ekologi, yang mana itu akan membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Dari Kristus sebagai penetelanan dan berkat-berkat penetelanan meminta kita mengabdikan seluruh hidup kita kepadanya. Kita menjadi berkat kepada orang lain, kita akan menjadi pengenalan sejati akan kasih Allah, kasih sayang, dan sifat kita. Dan berkat ini adalah untuk rencana penetelanan berdasarkan Alkitab mutlak bagi gereja. Biarlah kita dapat melaksanakan pelayanan dan meluaskan kerajaan Allah melalui penetelanan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my creator
greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. What if just of this life, during the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Sampai kita jumpa lagi, sekali lagi bagi pihak penerbitan Pamasih Media, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih buat Anda semua kerana sudi mengizin siarkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu rakaman untuk disiarkan di Pamasih Media. Demikian juga khotbah yang sudah disiarkan, yang telah diberikan oleh Pastor Welter pada Sabat ini. Kami mengharapkan untuk pada masa akan datang sesiapa saja yang sudi membantu siaran ini, bantulah kami supaya kita dapat terus bersiaran dan siaran ini menjadi berkat buat orang lain dan diri kita sendiri. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, semoga Anda semua sehat dan diberkati, dilindungi dan diberikan rahmat dalam kehidupan ini. Dan sebagai mengakhiri pertemuan kita, sebuah lagu yang disampaikan oleh choir pelayanan kanak-kanak gereja SDA Keporingan sewaktu mereka melawat di gereja SDA Bukit Permai Kiulu pada baru-baru ini. Happy Sabat dan jumpa lagi Sabat depan. Bye-bye.